Shalom semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita kegiatannya Budi Pekerti Agama Kristen ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada beberapa tips yang Miss akan sampaikan sebelum kita mulai Budi Pekerti ya. Yang pertama, pastikan kamu sudah mandi dan rapi ya. Yang kedua, siapkan Alkitabmu, buku ibadahmu, dan pensil. Dan yang ketiga, siapkan hatimu agar fokus ketika beribadah. Tidak ada yang sambil makan dan juga tidur-tiduran ya anak-anak misteri ya. Oke, kalau semua sudah ready, yuk kita mulai ibadah kita. Siapkan hatimu, semuanya duduk bersila. Lipat tangannya, bow your head, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Misteri pimpin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa buat seluruh anak-anak kelas 1D dimanapun berada pada saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, yang memberikan kesehatan, yang melindungi setiap apapun yang menjadi kegiatan mereka. Begitu juga Tuhan, buat ibadah kami pagi hari ini, biarlah Engkau hadir di tengah hati dan pikiran kami, agar ibadah kami juga berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa kami dan sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian, semuanya bernyanyi ya anak-anak misteri. Ambil sikap berdoa. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku.
Siapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi? Iya, pastinya semuanya ya. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi dengan menari bagi Tuhan. Kita berikan tarian kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Semuanya, hitungan ketiga, bangkit berdiri ya. Oke, 1, 2, 3. Laskar Kristus. Yes, semuanya sudah bangkit berdiri. Kita mau action song. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Oke, kita nyanyikan bersama dan kamu sambil menari ya di rumah ya. Misteri juga sambil menari di sini. I can fly around like a superhero. No, I'm strong 'cause God with me. I can march on forward every day and not be afraid 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. Jump! I can jump and jump and fly around. I will always count on God. My God is number one. Jump up and down, march on the ground. I can always count on God. My God is number one. I can fly around like a superhero. No, I'm strong 'cause God with me. I can march on forward every day and not be afraid 'cause God's with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. Get ready, jump! Jump up and down and fly around. I can always count on God. My God is number one. I can jump up and down, march on the ground. I can always count on God. My God is number one. Okay, everybody, let's dance. Dance together. I can count on God. My God is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days a week I can count on God. Siapa yang mau lebih lagi memuji Tuhan? Iya, tentunya semua mau ya lebih lagi memuji Tuhan. Ya, besok kita action song kembali. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Semua anak-anak Miss duduk yang manis, lipat tanganmu, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita angkat pujian. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan
Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah lagu pujian yang kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, buat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Hadirlah Engkau di dalam hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah taat kepada Tuhan. Miss mau tanya sama anak-anak Miss, siapa di sini yang sudah taat kepada mama dan papa? Iya, semuanya ya. Siapa yang taat beribadah? Oh iya, semuanya juga. Baik. Nah, budi pekerti kita apa judulnya? Taat kepada Tuhan. Oke? Allah menguji kasih Abraham. Iya, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada pada Kejadian 21 sampai 22. Buka Alkitabmu, Kejadian 21 ayat 22 ya. Kejadian 21 sampai 22. Oke. Nah, Miss akan bacakan untuk kamu. Suatu malam Tuhan memberikan satu perintah yang aneh kepada Abraham. Perintah itu merupakan ujian untuk melihat apakah Abraham mencintai Ishak, anaknya, lebih dari cintanya kepada Tuhan. Ambillah anakmu Ishak dan persembahkan dia sebagai korban bakaran. Tuhan memerintahkan mempersembahkan Ishak. Mengorbankan anak laki-lakinya, perintah itu sangat berat bagi Abraham. Dia sangat mencintai anaknya. Sama halnya ya anak-anak Miss, papa dan mama sangat menyayangi kamu. Apakah orang tuamu sanggup memberikan kamu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran?
Nah, betapa sedihnya Abraham pada saat itu. Dia akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, tetapi Abraham belajar untuk percaya kepada Tuhan meskipun pada saat dia tidak mengerti maksud Tuhan. Pagi harinya dia mempersiapkan diri untuk pergi ke gunung. Persembahan bersama dengan Ishak dan 2 orang bujangnya. Sebelum pergi, Abraham membelah kayu untuk membakar korban persembahan. Abraham berencana untuk taat kepada Tuhan. 3 hari kemudian mereka sudah sampai di dekat gunung itu. Tinggallah di sini. Abraham berkata kepada bujangnya, kami akan pergi untuk sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Ishak membawa kayu bakar, sedangkan Abraham membawa api dan pisau. Di manakah domba untuk korban bakaran itu? Ishak bertanya, Tuhan akan menyediakan domba itu, anakku? Abraham menjawabnya. Mereka berdua sampai di tempat yang dipilih oleh Allah sendiri. Di tempat itu, Abraham membangun sebuah altar dan mengatur kayu-kayu untuk membakar korban bakaran kepada Tuhan. Abraham sudah membangun banyak altar sebelumnya. Sesungguhnya, altar yang satu ini menjadi satu altar yang dirasakan sangat berat bagi Abraham untuk membangunnya. Abraham mengikat Ishak dan meletakkan anak kesayangannya di atas altar. Apakah Abraham sungguh taat kepada Tuhan dan mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang sangat dicintainya? Ya, pisau belatinya berkilat saat Abraham mengangkatnya tinggi-tinggi. Hatinya mungkin hancur, tapi Abraham tahu dia harus taat kepada Tuhan. Berhenti! Malaikat Tuhan berseru. Sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan. Engkau tidak harus mengembalikan satu-satunya anakmu kepadaku. Melihat seekor domba jantan di semak-semak, Abraham melepaskan ikatan Ishak dan mempersembahkan domba jantan itu sebagai korban bakaran. Saat ayah dan anak sembahyang, malaikat Tuhan berbicara kepada Abraham. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Suatu hari Yesus akan dilahirkan dari keturunan Abraham. Nah, kesimpulannya pada firman Tuhan yang sudah Miss bacakan adalah Abraham adalah seorang bapa yang taat kepada Tuhan. Setiap yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, semua dilakukannya. Jadi, ketaatan adalah melakukan yang dikehendaki Allah, seperti melakukan firman-Nya. Nah, anak-anak Miss, dari firman ini kita diajak untuk demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar, boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami Tuhan tidak hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak misteri. Nah, di sini ada penugasan untuk kamu. Tuliskan 3 contoh sikap taat kepada Tuhan. Tuliskan jawabannya ya di sini ya. Nah, nanti ini kamu tulis di buku tulis agama, lalu kamu foto, kirimkan ke Teacher Karno. Untuk Miss, laporan ibadah kita hari ini, saat kamu menonton video beribadah, minta tolong sama papa mama, fotokan kamu dan kirim fotonya untuk misteri ya. Oke, itu saja. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Shalom.